Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini tentang skripsi, yaitu gimana sih penjelasan atau pembahasan tentang studi literatur yang ada di skripsi. Nah, saya akan coba jelaskan apa itu studi literatur, gimana cara membuatnya, kemudian gimana sih cara mencari referensi-referensinya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, kemudian share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Yuk, disimak videonya. Oke, teman-teman, kita ngobrolin tentang studi literatur pada skripsi. Apa itu studi literatur dan kenapa sih kita harus membuat studi literatur dan gimana nyari bahan-bahan atau referensi untuk studi literatur kita. Nah, dalam skripsi, teman-teman, skripsi itu merupakan penelitian ilmiah. Jadi kita harus memiliki dasar-dasar penelitian. Jadi biasanya kita kaji dulu dasar-dasarnya berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kalau secara definisi, studi literatur itu adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, kemudian membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Nah, secara umum studi literatur itu kenapa penting untuk buat seorang mahasiswa yang sedang melakukan skripsi atau tesis ataupun laporan-laporan yang lain, karena studi literatur ini menjadi bahan pijakan awal untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, studi literatur ini bisa digunakan untuk mencari ide-ide penelitian, kebaharuan penelitian atau novelty, kemudian mempertajam ide, mencari metode yang cocok, bahkan untuk melakukan istilah kita disebut dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, teman-teman, ketika melakukan skripsi, mengapa ketika Anda sudah mendapatkan gambaran topik sendiri, si dosen pembimbing suruh cari jurnalnya atau suruh nyari buku referensinya? Ada nggak sih kira-kira penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah membahas dengan topik yang sama dengan Anda? Jadi, Anda bisa menguji apakah topik yang dibuat dengan penelitian sebelumnya itu apakah sama atau beda. Kemudian, kita bisa lihat juga kalau misalnya topiknya sama, mungkin di penelitian kita ada kebaharuannya. Yang lama nggak pakai, yang kita pakai gitu, misalnya di penelitian. Nah, itu juga fungsi dari studi literatur. Jadi, ada kebaharuannya. Jangan sampai nanti ketika kita tidak membaca penelitian orang lain, yang kita buat itu sama gitu loh. Dan kalau buatnya sama, ya bakalan terindikasi bahwa Anda plagiat, walaupun secara garis besar Anda tidak melakukan itu. Kemudian juga Anda bisa mempertajam ide-ide penelitian Anda, dengan memiliki referensi-referensi yang ada di studi literatur, misalnya jurnal. Ketika Anda membuat suatu kasus, misalnya kalau di bidang informatika, Anda ingin membuat sistem pakar. Nah, sistem pakar itu Anda cari referensinya. Nah, ketika ada referensinya, Anda secara teoritis sistem pakar Anda itu bisa merefer atau mereferensi dari jurnal-jurnal yang Anda temukan. Misalnya sistem pakar ini bisa kok menentukan penyakit pada kucing misalnya, atau penyakit pada hewan-hewan mamalia, misalnya sapi, kerbau, dan lain-lain. Nah, itu ada hasilnya di penelitian sebelumnya, yaitu di jurnal-jurnal lain. Nah, itu akan mempertajam ide-ide penelitian Anda. Dan selanjutnya adalah teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Teman-teman, sangat jarang sekali secara 100% bahwa orang yang melakukan penelitian itu memang benar-benar baru. Rata-rata atau kebanyakan itu mereka memodifikasi dengan konsep ATM. Apakah sah? Sah. Yang tidak boleh adalah mengcopy paste, memplagiatnya. Jadi teman-teman bisa jadi bahan ketika ada orang yang membuat sistem pakar dengan konsep forward chaining. Nah, Anda tinggal gunakan metode backward chaining.
atau menggunakan metode prediction dan seterusnya. Misalnya contoh itu di informatika. Nah, itu bisa menjadi bahan Anda untuk melakukan skripsi yang sesuai dengan topik yang Anda inginkan. Nah, kalau saat ini ketika saya skripsi dulu, teman-teman, untuk belajar studi literatur itu saya harus banyak baca buku atau harus banyak beli buku karena memang media internet saat itu masih jarang. Tetapi ketika saat ini konsep studi literatur itu bisa kita terapkan dengan menggunakan internet, yaitu banyak website-website yang menyediakan jurnal-jurnal ataupun buku-buku yang memang kita bisa dapatkan secara gratis. Misalnya contoh kalau untuk jurnal-jurnal di Indonesia itu ada Google Scholars atau Garuda ataupun Sinta yang kalian bisa cari sesuai dengan topik penelitian Anda. Satu contoh saja seperti Google Scholar. Nah, Google Scholar itu tinggal Anda copy paste aja apa sih topik yang kira-kira Anda cari ke Google, kemudian Anda cari keywordnya Google Scholar, kemudian judulnya, kemudian akan tampil beberapa penelitian atau bahkan bisa banyak penelitian yang berhubungan sama topik penelitian Anda. Anda bisa download satu-satu, kemudian Anda baca. Apakah sama dengan topik yang Anda inginkan atau si jurnal-jurnal tersebut dapat kita kategorikan sebagai referensi kita. Dan kemudian yang kedua, ada ada tempat-tempat website buku, yaitu misalnya contoh kalau di internet itu ada pdfdrive.net, yaitu menyediakan studi literatur buku yang juga dapat membantu Anda menjadikan referensi untuk bahan skripsi Anda. Gitu ya. Jadi ada banyak website yang bisa Anda akses. Nah, sekarang untuk mengerjakan studi literatur ya tentunya Anda harus membacanya, harus mencatatnya dan mengorganisasikan bahan-bahan referensi yang ada menjadi satu kesatuan untuk di topik penelitian Anda. Nah, mungkin itu teman-teman pembahasan tentang studi literatur. Makanya ketika di awal, sekali lagi, banyak dosen pembimbing ketika Anda sudah mendapatkan topik, Anda disuruh cari studi literaturnya. Nah, studi literaturnya fungsinya buat memperkuat ide-ide penelitian Anda, mengetahui sudah sampai mana sih orang melakukan penelitian, bahkan menjadi pijakan bahan penelitian Anda, menjadi bahan referensi, bahkan sampai untuk Anda menggunakan konsep ATM di dalam penelitian, yaitu amati, modifikasi, dan tiru. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke, mungkin itu aja teman-teman penjelasan sedikit tentang studi literatur. Kalau penelitian itu ya harus banyak baca. Kalau malas baca ya jangan melakukan penelitian. Kalau misalnya ada yang belum jelas, silahkan diskusikan di kolom komentar. Kemudian apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-temannya semua. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, kemudian share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.